Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan Pancasila, kurikulum Merdeka kelas 11 semester kedua, yaitu bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Adapun unit yang akan kita bahas yaitu unit kelima, yaitu stereotip, diskriminasi, dan bullying, jenjang SMA ataupun jenjang SMK. Peta konsep bab keempat. Adapun peta konsepnya yaitu yang pertama, unit ke-1 kita dan masyarakat global, unit kedua yaitu kolaborasi budaya, unit ketiga yaitu interaksi budaya Nusantara di dunia, dan unit keempat merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Adapun materi terakhirnya di bab keempat yaitu tentang stereotip, diskriminasi, dan juga bullying. Tujuan pembelajaran. Pada unit ini, peserta didik itu diharapkan mampu mengkaji secara objektif kasus-kasus yang berpotensi merusak kebinekaan. Kasus tersebut itu bisa berupa peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan dengan intensitas kecil ataupun besar. Peserta didik juga mampu bisa menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa dikategorikan diskriminasi. Agar diskriminasi itu tak ada lagi, maka pada tahun 1992 itu untuk pertama kalinya Indonesia itu meraih medali emas pada perhelatan olahraga terbesar dunia. Olimpiade tersebut yaitu momen 4 tahunan yang ketika itu diselenggarakan di Barcelona, yaitu tepatnya di Spanyol. Benar-benar membuat seluruh bangsa Indonesia berbangga. Kontingen Indonesia tidak hanya mendapatkan 1 tetapi 2 medali emas. Sepasang medali emas itu disumbangkan oleh atlet dari cabang badminton yang memang menjadi andalan. Kelak kedua menyumbang medali emas itu menjadi pasangan suami istri. Mereka adalah Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Sejak keikutsertaan Indonesia di pentas Olimpiade pada tahun 1948, baru tahun 1992 itulah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia ini mendapatkan emas. Namun, ada kisah tidak mengenakan yang diterima oleh Susi dan Alan. Pada masa-masa itu, bahkan mungkin hingga sesaat setelah reformasi, sebagai warga keturunan Tionghoa, keduanya pernah mengalami masa sulit berkaitan dengan dokumen surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan menunjukkan SBKRI atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu artinya mereka seperti orang asing yang datang ke Indonesia dan akan menjalankan naturalisasi. Setiap warga Tionghoa disyaratkan harus memiliki SBKRI untuk mengurus segala jenis dokumen. SBKRI itu menjadi dokumen penting, terutama bagi etnis Tionghoa, karena dengan itulah mereka baru bisa mengurus paspor dan bukti kewarganegaraan lainnya. Dan itu sekali lagi hanya berlaku bagi kalangan etnis Tionghoa. Ini artinya bahwa sudah saatnya memutus lingkaran setan perilaku diskriminatif ini. Jadi, akar persoalan tentang diskriminasi ini adalah SBKRI. Tak heran ketika muncul peraturan yang esensinya menjelaskan bahwa berbagai kepentingan yang memerlukan bukti kewarganegaraan itu cukup menggunakan KTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran. Ekspektasi akan hilangnya diskriminasi itu muncul ke permukaan. Susi Susanti pernah berujar, kalau kami ini sejumlah olahragawan bermedali emas bisa diperlakukan tidak adil begitu, bagaimana nasib orang-orang lain yang jauh lebih miskin dan kurang dikenal? Itu berdasarkan Kompas 25/2024. Angin segar kemudian berhembus saat pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian mengambil kebijakan untuk tidak mempermasalahkan lagi SBKRI bagi pemohon paspor dari kalangan etnik keturunan. Sebagai gantinya, mereka cukup melampirkan akta kelahiran dan kartu tanda penduduk, serta kartu keluarga. Sekarang, fasilitasi terhadap kelompok Tionghoa sudah jauh lebih baik. Cerita yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap kelompok ini jika pun tetap masih ada, lebih banyak pada relasi horizontal, reformasi birokrasi, dan komitmen pemerintah jauh untuk memenuhi hak warga negaranya tanpa pandang bulu menjadi salah satu cara menghilangkan diskriminasi. Ada hal menarik yang penting untuk ditarik pelajaran, terutama dari pasangan Alan dan Susi. Betapapun persoalan mendera, tetapi mereka tak pernah luntur semangat nasionalisme. Mereka tidak berpikir untuk berpindah ke warganegaraan misalnya. Cara terbaik seperti yang ditunjukkan keduanya adalah menunjukkan prestasi pada bidangnya masing-masing. Sekian dan terima kasih pembahasan materi kita pada kesempatan video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.